The Revenge, bagian 13, Red 21 plus oleh Neng Neng. Berlari dengan tergesa, Andra segera menaiki lift yang akan membawanya menuju lantai tempat ruangannya berada. Dengan napas memburu, Andra segera membuka pintu ruangannya dengan keras, tidak memperdulikan sapaan dari sekretaris juga asistennya. Brak! Andra mengedarkan pandangannya pada sekelilingnya, sedikit bernapas lega karena perempuan yang sedari tadi dicurigainya tidak ada di ruangannya. Andra berjalan menuju kursi kebesarannya. Entah apa yang akan dilakukan pria itu jika sampai dia melihat Kiara tengah duduk dengan tenang di kursi tersebut. Kursi panas yang didapatkannya dengan susah payah. Bagaimana mungkin Andra akan merelakan kursinya untuk gadis seperti Kiara? Sungguh, harga diri Andra akan terluka jika sampai itu terjadi. Mark! Andra menekan intercom yang berada di hadapannya, lalu menekan tombol 1 yang akan langsung tersambung pada Mark, sang asisten. Ya, Tuan. Mark datang dengan langkah tegap tepat setelah lengkingan suara tuannya terdengar lewat intercom yang diterimanya. Apa Kiara pagi ini datang ke kantor ini? Tanya Andra dengan memejamkan matanya. Tubuhnya bersandar pada kursi kebesarannya, berlari dengan perasaan tegang dan pikiran kacau membuatnya lelah. Ya, Tuan, tadi Nona Kia mengantarkan berkas ke ruangan Tuan Besar, jawab Mark, masih dengan tubuh tegap berdiri kokoh di samping Andra. Andra bergumam, memijat keningnya yang terasa sakit. Mungkin efek mabuk semalam, atau mungkin juga karena rasa cemasnya terhadap gadis bernama Kiara. Ada yang ingin Anda tanyakan kembali, Tuan? Mark kembali bertanya, menatap wajah tuannya dengan bingung. Tidak ada, Mark. Kau boleh pergi. Andra melambaikan tangannya pelan, mengusir Mark secara tidak langsung. Mark paham. Segera dia berlalu meninggalkan Andra yang masih memejamkan matanya. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang gadis tengah berada di ruangan sang nyonya besar. Ruangan kerja khusus yang didesain dengan mewah dan elegan. Sang nyonya tengah duduk di sebuah kursi dengan bentuk unik khas para ratu. Kiara duduk dengan menundukkan kepalanya, sementara jemarinya saling meremas gelisah. Entah apa lagi yang akan dilakukan sang nyonya kali ini. Kiara tahu persis akan selalu ada hal aneh yang diperintahkan sang nyonya jika sudah memanggilnya secara pribadi. Kiara, aku ingin kau mempelajari ini. Brooke. Kiara terperanjat saat tiba-tiba saja setumpuk buku yang berada di hadapannya digebrak oleh nyonya besar. Apa ini nyonya? Kiara bertanya dengan kening berkerut. Ini adalah buku yang akan menyelamatkanmu dari sebuah peperangan. Nyonya besar mengibaskan kipasnya, mengipasi wajahnya meskipun ruangan itu terasa dingin, bahkan begitu mencekam bagi Kiara. Perang? Kiara masih belum bisa mencerna ucapan sang nyonya. Bagaimanapun juga, menghadapi manusia satu itu tidak akan mudah. Pelajari semua ini dengan cepat. Aku tahu, kau cukup cerdas untuk bisa mempelajari semuanya. Titah sang nyonya mutlak. Tapi Kiara baru saja akan membuka mulut untuk melayangkan protes. Aku masih heran dan bertanya-tanya, kenapa di muka bumi ini harus ada kata tapi? Kenapa semua orang tidak melakukan saja perintahku tanpa sangkalan? Ucapnya dengan wajah malas. Gerakan kipasnya semakin meningkat, pertanda dia marah karena bantahan yang bahkan belum dilayangkan Kiara. Baiklah nyonya. Seperti biasa, Kiara menunduk, memanggutkan kepalanya. Tangannya terjulur menggapai buku-buku yang bertumpuk di hadapannya. Ilmu bisnis? Kiara mengerutkan keningnya dalam. Kenapa harus ilmu bisnis? Kiara tak habis pikir dengan perintah sang nyonya. Aku juga akan mendatangkan seseorang untuk mengajarimu, Kiara. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Ucap nyonya besar dengan wajah datarnya. Kiara kembali mengangguk tanpa berniat membantah lagi. Lakukan. Nyonya besar mengibaskan kipasnya ke depan, tepat ke arah pintu. Kiara paham,
Dia segera beranjak setelah mendapatkan usiran secara halus. Kia, jangan lupa. Kiara kembali memutar tubuh, menatap nyonya besar yang masih berduduk dengan posisi yang sama, dengan buku-buku tebal yang kini memenuhi tangannya. Iya nyonya, Kiara mengerutkan keningnya. Jangan mudah menjatuhkan hati, atau semua perjuanganmu akan sia-sia. Pernyataan dari nyonya besar sungguh terdengar ambigu bagi Kiara. Gadis itu hanya mengangguk tanpa memahami apa maksud dan tujuan ucapan dari nyonya besar. Baik nyonya, Kiara kembali memanggutkan kepalanya. Percuma saja dia membantah karena ucapan nyonya besar pantang dibantah. Bagus, sang nyonya kembali mengibaskan kipasnya. Gadis bodoh. Nyonya besar kembali bergumam setelah kepergian Kiara, merasa miris akan segala keluguan gadis yang dia besarkan sedari kecil. Tok tok tok. Kiara menoleh, meletakkan buku tebal yang tengah dibacanya, lalu berjalan mendekati pintu, membukanya dan menyembulkan kepalanya melihat siapakah yang telah mengetuk pintunya sore-sore begini. Kiara mengerjapkan matanya berulang kali, menatap heran pada pria yang sudah berada di hadapannya, dengan setangkai bunga mawar merah di tangannya. Mas Andra? Kiara mengerutkan keningnya, merasa kembali heran dengan sikap Andra. Bukankah kemarin pria ini sudah membohonginya? Lantas, kenapa sore ini pria ini kembali datang, tersenyum manis, dengan sekuntum bunga mawar di tangannya? Kia, maafkan atas semua kekacauan yang telah aku lakukan, ucap Andra menyodorkan bunga yang dia bawa, lalu tersenyum manis dengan wajah penuh penyesalan. Sudah Kia maafkan, Mas. Kiara tersenyum lembut lalu meraih bunga pemberian Andra. Terima kasih, aku tahu kamu akan memaafkanku. Andra mengelus pucuk rambut Kiara dengan gemas. Kemarin, aku terlalu banyak masalah di kantor, hingga beberapa klienku datang dan mengajakku minum bersama. Maaf, karena kemarin aku ingkar janji, ucap Andra dengan lancar. Tidak apa-apa Mas Andra, aku baik-baik saja. Kiara kembali tersenyum memaklumi Andra. Terima kasih Kia, kamu memang gadis yang baik. Andra kembali mengacak rambut Kiara dengan gemas. Kiara bergumam dengan senyuman tertahan di bibirnya, merasa melayang dengan sikap manis Andra. Kalau begitu, bagaimana jika malam ini aku mengajakmu keluar untuk makan malam? Andra kembali menawarkan surga bagi Kiara. Tapi Kiara sempat ingin menolak, namun dengan cepat Andra kembali meyakinkan Kiara. Ayolah Kia, jangan buat aku merasa bersalah padamu. Anggap saja ini sebagai penebus rasa bersalahku. Andra meraih tangan Kiara, lalu menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan, memohon khas anak kecil. Baiklah Mas, Kiara mengangguk menyetujui. Bagaimana mungkin gadis itu bisa menolak pesona sang duda? Oh yeah! Andra bercingkrak, mengedipkan sebelah matanya, lalu beranjak pergi begitu saja. Kiara mengelus dadanya yang berdebar kuat, tidak menyangka jika Andra, pria dingin, kaku, datar, dan seadanya dalam bersikap, bisa bersikap demikian padanya. Seketika Kiara lupa dengan sikap Andra kemarin malam padanya. Kiara tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Tanpa dia sadari, sepasang mata tengah menatapnya dari sisi sudut lainnya.